Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube kebanggaan kita bersama SMK Nurul Jadid Python Probolinggo tentunya. Bersama saya Mujibur Rahman yang akan menemani malam Anda pada kesempatan kali ini dengan program spesial. Apa itu? Ngopi, ngobrol, inspirasi. Mantap. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda dengan jurusan yang berbeda pula. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan dan mengenal lebih jauh tentang jurusan yang satu ini, kami ingatkan kepada teman-teman di rumah dan dimanapun Anda berada untuk dukung terus YouTube channel kami dengan cara subscribe, tekan tombol merahnya, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami di YouTube channel SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Dan dukung terus kami dengan follow akun Instagram kami di @smknurulJadidPython yang ada di bawah sini. Tolong ya editor, diedit di bawah ada lower third. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung beranjak kepada tamu spesial kita. Monggo perkenalkan dulu Mas satu-satu, ini dari mana kok bajunya keren sekali seperti baju proyek ya teman-teman. Yuk kita kenalan dulu sama Mas. Siapa namanya Mas? Tommy. Mas Tommy. Dan Mas Wicak. Mas Wicak, berarti bijak ya? Enggak juga. Oke, mungkin perkenalkan nama lengkap, asal daerah, jurusan apa, begitu. Silakan dari Mas Tommy. Perkenalkan, nama saya Tommy Effendi, biasa dipanggil Tommy. Saya dari jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik, asal dari Jember. Asal Jember. Kalau Mas Wicak? Ya, nama asli saya Miftahuddin Caksono, berasal dari Tulungagung, jurusan TPTL, ya itu dua. Itu doang. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Mas Wicak mondok? Saya mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid ini sekitar 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan. Iya. Berarti mulai SLTP. Iya. Sebelumnya di mana sekolahnya? Di SLTP? MTS. MTS. Oh, berarti tangga sebelah. Iya. Baik. Kalau Mas Tommy? Kalau udah berapa lama? saya pertama mondok itu dari tahun 2020. Tahun 2020 berarti 2 tahun berjalan. Oke. Ini berarti ada yang alumni sudah lama mondok, Ya. dan masih kerasan? Ya. Alhamdulillah kerasan ya. Kalau Mas Tommy baru 2 tahun, boleh nggak kasih tahu apa sih motivasinya mondok dari Mas Tommy yang baru mondok? Kalau saya itu mondok itu ingin mengubah diri saya, baik Mengubah. dari segi akhlak, mengaji, untuk memperdalam lagi. Betul. Ya benar, makasih. Kalau Mas Wicak gimana? Kalau saya dulu itu dimotivasi sama orang tua dan ini mendapatkan info dari om saya yang kebetulan salah satu guru di Manji. Oh begitu. Nah jadi motivasinya dapat dari keluarga gitu. Dari ayah. Terus kalau sekarang sudah masuk ke pesantren, apa yang buat Mas Wicak kemudian oke, saya mondok sampai akhirnya 5 tahun ini? Oh, dulu itu saya membayangkan pesantren itu suram seperti penjara. Tapi ketika saya masuk di sini, oh ternyata gini tuh pesantren. Oke, agak sesuram yang dipikirkan dan Iya. ternyata menyenangkan ya. Iya, banyak teman. Banyak tenang, betul. Oke, jadi teman-teman ada beberapa motivasi dari teman-teman ya, karena benar kata Mas Tommy tadi, kita ingin memperbaiki diri, memperdalam ilmu agama, kita juga mengaji langsung kepada kiai dan mencari barokah. Dan benar bahwa pesantren itu tidak sesuram dan menyeramkan yang kita bayangkan. Makanya kenali dulu baru tahu. Karena kebanyakan teman-teman yang di luar pesantren menganggap oh anak pesantren itu ketat, nggak boleh macam-macam, suram seperti penjara. Ternyata di sini kita hidupnya nyaman, banyak teman, betul. Nah, di pesantren ini ada beberapa lembaga dan Mas berdua sudah memilih untuk menjadi bagian dari SMK Nurul Jadid. Why is SMK? Kenapa SMK menjadi pilihan? Dari Mas Wicak boleh. Kalau saya dulu sempat bingung untuk memilih jurusan di sekolah lanjutan tengah atas. Itu karena saya memikirkan ekonomi juga ya kan, SMK kan langsung bisa persiapan kerja juga. Betul. Ada praktek industrinya dan lain sebagainya. Pokoknya masuk SMK dijamin siap bekerja. Oke, betul sekali. Karena
dibekali dengan kompetensi keahlian gitu ya yang spesifik. Kalau dari Mas Tommy sendiri? Kalau saya kenapa milih SMK itu karena saya pengennya saya ini lulus dari SMK itu langsung kerja. Nah jadinya saya tuh pilih SMK karena saya pengen kerja. Kalau misalnya saya pengen kuliah, ya kerja sambil kuliah. Oh begitu, oke, Bisa menarik. Jadi memang motivasi awal karena memang kita melihat mungkin ada yang beberapa kondisi ekonomi keluarga kita tidak terlalu mendukung ya teman-teman. Jadi kita masuk SMK aja, siapa tahu nanti lulus kita bisa kerja. Siapa tahu pas magang, karena nggak sedikit loh teman-teman alumni SMK kita itu yang ketika prakerin mereka langsung direkrut kerja di tempat perusahaan di mana mereka tinggal. Prakerin dulu, magang. Nah ini juga benar kata Mas Tommy juga, kalau memang kita ternyata mau kerja, mungkin karena ekonomi atau mungkin karena alasan yang lain, kita bisa lulus SMK langsung kerja karena kita punya sertifikat kompetensi, terus dan punya pengalaman kerja juga. Tapi kalau mau kuliah pun Ya bisa kuliah kan bisa dapat dua. Betul, dapat ilmunya, dapat gelarnya, tapi juga dapat cuannya. Karena sekarang tuh cuan Mas. Jadi kalau teman-teman merasa keren tapi masih minta uang ke orang tua, itu nggak keren ya nggak? Tapi kalau kita bisa mandiri kerja sendiri tuh keren ya. Nah, tapi teman-teman ini kan ngambil jurusan yang tidak banyak orang pilih. TPTL, Teknik Pembangkit Tenaga Listrik teman-teman. Jadi mereka ini adalah siswa dari PJB Kelas di PJB Academy di Python sini. Dan sebagai informasi juga bahwa PJB itu juga pembangkit listrik terbesar se-Asia Tenggara. Pertanyaan saya, kenapa mengambil TPTL? Apa yang dipikirkan ketika itu? Mas Tommy dulu. Kenapa saya ambil jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik ini? Karena ayah saya juga kerja di PJB. Oh. Jadinya saya ingin melanjutkan kerja ayah saya. Oke, tapi tetap melalui seleksi kan? Nggak pakai orang dalam ya? Aman. Makanya belajar dulu sekarang sehingga ketika ada seleksi nanti bisa masuk dan memiliki keilmuannya, tidak hanya mengandalkan orang tua. Betul. Kebanyakan orang dalam sekarang. Kalau Mas Wicak, kenapa TPTL? Karena TPTL ini tergolong langka dari kalangan-kalangan anak muda. Karena mereka hanya berpacu kepada teknologi apa. Kak saya mah sumbernya teknologi kan listrik. Ya saya harus bisa buat listrik. Maksudnya ya TPTL. Oh gitu, oke baik. Jadi karena memang semua teknologi itu membutuhkan aliran listrik sehingga merasa penting untuk kita belajar tentang listrik agar kemudian bisa kita terapkan di dunia kerja yang dibutuhkan oleh orang banyak. Bayangkan teman-teman kalau kita padam waktunya 1 jam itu kayak banyak hal yang bisa kita banyak hal yang tertinggal. Contoh aja kalau udah padam nggak bisa sosmed, kita nggak bisa bekerja karena komputer mati. Mungkin kalau punya genset ya atau punya generator itu bisa, tapi tidak semua orang. Sehingga penting. Jadi masa depannya jelas nih ya. Nih, saya juga mau tanya, karena kan saya juga nggak tahu banyak nih tentang PJB Kelas atau jurusan TPTL. Kira-kira menurut Mas berdua nih, Mas Tommy dan Mas Wicak, apa keunggulan TPTL itu? Biar teman-teman di rumah bisa tahu. Kalau menurut saya sendiri keunggulan TPTL ini ya kalau kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, kita lebih mendalami ilmu-ilmu biologi, kimia, itu kita dapatkan di sini. Dan di PJB ini ketika kita masuk ke PLT itu sangat menerapkan yang namanya akhlak. Jadi santri terus di tempat prakeringnya itu ada akhlaknya, itu jadi cocok. Ketika kita belajar langsung praktek. Kita dapat 2 ilmu keagamaan ada, ilmu biologi dan kelistrikan. Ilmu ini ya, ilmu kejuruannya dapat. Kalau Mas Tommy sendiri, apa sih yang menjadi keunggulannya? Kalau menurut saya itu keunggulan dari kelas saya Teknik Pembangkit Tenaga Listrik itu bisa mengetahui bagaimana cara yang menghasilkan listrik itu menggunakan apa. Dan di situ juga merupakan ada satu pembelajaran yaitu ada kimia, fisika, dan juga diterapkan di dalam PLT itu kayak kedisiplinan, terus keakhlakan, berakhlak, terus juga keselamatan kerja, K3LH gitu ya, agar melindungi kita dari bencana kayak ada apa gitu.
Jadi memang dari awal sejak dini teman-teman itu dibekali dengan gimana cara perilaku disiplin, dari berpakaian, dari sikap. Yang tidak kalah pentingnya dalam dunia kerja itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan K3LH, keselamatan, kesehatan kerja. Karena banyak sekali di banyak perusahaan itu ignore atau mengabaikan tentang hal ini, dan itu sangat penting untuk bisa menjamin keselamatan pegawai. Jadi kalau teman-teman yang saya lihat itu pakai apa biasanya? APD. APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri, dari sepatu khusus, terus pakai apa lagi? Rompi, terus helm, ada sarung tangan juga ya. Kacamata. Oke. Penutup telinga. Karena memang di pabrik itu bising sekali ya. Sudah disediakan. Kalau saya boleh tahu program kelas PJB ini seperti apa sih Mas? Yang menarik itu apa? Apa saya dengar-dengar katanya selain praktek dan teori lebih banyak praktek ya, juga ada kunjungan industri yang rutin diadakan. Itu berapa lama? Berapa kali dalam setahun? Atau berapa bulan sekali? Biasanya setidaknya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali mesti ada kunjungan industri, mendapatkan mentoring dari profesionalnya langsung ya. Jadi dari teman-teman yang memang bekerja, tidak hanya teori gitu. Jadi memang langsung tahu ya dan langsung melihat. Itu apa aja yang dipelajari sana? Kayak ada turbin atau apa gitu? Banyak. Apa aja? 5. Ada 5 hal, apa itu? Ada CACB, terus ada fly ash, ada turbin, boiler, sama WTP. Jadi teman-teman itu terlibat langsung ya ngelihat bagaimana proses listrik itu diproduksi. Pengolahannya itu gimana? Oke, itu sangat keren sekali. Nah, ini kan hal-hal yang memang jarang didapatkan oleh mereka yang memang sekolah di non SMK. Ada sih praktek, tapi tidak seintens kita gitu ya di SMK. Nah, di Prakerin ini kan sudah prakerin semua toh? Sudah. Dan terakhir kayaknya hari ini ya? Ya, kemarin tadi baru. Oke, tadi barusan ini tanggal 28 Maret. Oke. Mungkin ini tayang nggak pas 28 Maret teman-teman. Nah, di Prakerin itu apa aja yang teman-teman dapatkan? Kalau Mas Wicak gimana? Banyak, kita mendapatkan banyak. Kalau saya ya dari segi bidang pengolahan air saja di WTP Water Treatment Plant itu ya mendapatkan banyak pengolahan air, dari mengolah air laut menjadi air tawar menjadi air demi, terus bagaimana klorin, bagaimana H2, kita belajar di situ semua. Proses reagent dan banyak lain sebagainya. Keren ya. Jadi listrik itu saya bayangkan, saya pikir hanya berkaitan listrik, ternyata belajar kimiawinya, belajar biologinya, bagaimana air diolah. Itu keren sekali. Kalau dari Mas Tommy sendiri kemarin praktiknya di bidang apa? Bagian apa? Kalau saya prakirnya itu di pembangkit PT PJB UP Peton Unit 12. Saya itu di bagian CACB. Apa itu? Bagian pengoperasian batu bara, kayak dari tongkang diangkut menggunakan bucket, prosesnya itu alurnya tuh jadi tahu kayak apa, terus kayak ngontrol di bagian peralatan kayak apa gitu. Apa sih kesan-kesan positif dan negatifnya dari prakerja yang di jalan itu? Cukup banyak. Mungkin bisa mengetahui kayak temperatur, flow, kimianya itu apa. Ya keren. Kalau ada nggak hal-hal yang mungkin negatif atau menyedihkan selama prakerin gitu? Ya, kalau Mas Wicak gimana? Apa ya, ketika hampir apa kalau menyedihkan? Ya nggak ada, ya kadang-kadang terlalu lama atau terlalu capek itu good control itu kan, tapi ya mau bagaimana lagi kan, tuntutan. Ya betul, karena memang mungkin kadang kita dalam kondisi perasaan kita yang mungkin lagi nggak mood atau mungkin capek, tapi kita dituntut harus profesional karena memang di PJB itu sangat ketat, dan ini teman-teman yang tidak didapatkan oleh banyak sekolah gitu, sehingga di PJB kelas ini karena memang di sana skalanya nasional dan bahkan internasional, sehingga tuntutannya tuh lebih tinggi. Nah, jadi capek ataupun semangat tetap harus dijalanin karena itulah kehidupan begitu ya. Jadi kayak kita belajar kehidupan dan dunia kerja, capek ataupun tidak capek, namanya kita butuh melanjutkan hidup karena memang kita butuh uang begitu ya. Jadi harus tetap bekerja. Jadi walaupun teman-teman nggak dapat uang di magang ini, tapi dapat pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Nah, kesan apa yang teman-teman dapatkan selama di SMK Nurjadin? Apa pengalaman apa gitu yang teman-teman syukuri? Ya bersyukur di SMK ini ya
kita mendapatkan banyak pengalaman sebagai bagaimana pekerja industri sebagainya, apa hakikinya Betul. pekerja industri itu bagaimana, dan kita belajar di bagaimana bersosial dengan baik antara teman dan ustadz, itu kita belajar di SMK ini. Betul, jadi dapat dua hal ya, selain Berdua. kita ilmu, perusahaan, Perusahaan. bahkan tiga, di perusahaan, ilmu di sekolah, dan Agama. di pesantren, bahkan akhlak yang diajarkan langsung oleh para masyayikh, ya kan. Kalau Mas Tommy sendiri, ada kesan khusus nggak tentang bagaimana SMK ini? Kalau saya itu dari SMK itu gimana ya? Yang saya dapatkan ini dari SMK untuk jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik ini bisa bekerja sama langsung dari PT PJB, langsung yang ngajar tuh dari sana. Bahkan langsung ketemu ya sama langsung orang-orang ketemu sama pentingnya orang-orang PJB. pentingnya PJB. Jadinya ya Pak siapa tuh direktur? saya enak kayak Pak Sugeng, Pak Santo yang selalu membimbing kami gimana itu caranya pembangkit listrik itu Ya, gimana. dan kalau saya nggak salah dengar itu ada sertifikasinya juga ya. Ada Apa itu namanya? Ingat nggak? SKP. SKP apa itu? Ya. Kalau ini SKP ini sertifikat itu menjamin Untuk diterima kerja. Dengan kompetensi Dengan kalian yang kompetensi sudah kalian. dimiliki karena udah ikut ujian itu dan sudah punya kompetensi. SKP, sertifikat kompetensi pembangkit. Pembangkit. Ya gitu ya, kalau nggak salah. Oke, terima kasih nih Mas Wicak dan Mas Tommy atas kebersamaannya. Mungkin karena kita dibatasi waktu, kalau boleh menyampaikan satu hal, SMK Nurul Jadid, satu kata yang bisa mewakili perasaan kalian tentang SMK Nurul Jadid. Dari siapa dulu nih, Mas Wicak atau Mas Tommy? Tommy. Mas Tommy dulu, oke boleh. SMK Nurul Jadid mantap. Mantap teman-teman. Kalau Mas Wicak, SMK Nurul Jadid Jayyid Jiddan. Jayyid Jiddan. Mantap, tepuk tangan dong buat SMK Nurul Jadid. Nah, terima kasih teman-teman. Saksikan terus program-program update di YouTube channel SMK Nurul Jadid. Saya Mujibur Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.